Halo, nama saya Rita Rusmaya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 123212060. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS matkul Pancasila yang diampu oleh Bapak Sadam Husaini MPD pada nomor 5 dan 6. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu berikan tinjauan Anda tentang film tersebut. Bagaimana jika dikaitkan dengan Pancasila, termasuk ke dalam sila ke-1 sampai ke-5? Apakah Anda setuju jika hukum di Indonesia menerapkan hal yang sama dari tayangan yang telah disaksikan? Jelaskan. Dalam tinjauan saya, film Whiteberry ini banyak sekali kejadian yang tidak bisa ditebak, entah dari alurnya maupun watak dari tokoh yang ada di dalamnya. Mengisahkan seorang pelaku kejahatan pembunuhan ini yang dihukum dengan cara non-pidana. Jujur, saya baru melihat atau mendengar perlakuan seperti ini, seperti yang difilmkan tersebut. Dan apabila hukuman atau perlakuan itu diterapkan di Indonesia, itu menurut saya cocok-cocok saja. Akan tetapi kita melihat bagaimana nih sistem pemerintahan Indonesia yang notabene-nya sebagai negara hukum. So, pasti apapun itu ada undang-undang atau hukuman pidananya sendiri. Terus juga menurut saya, jika hukuman pidana yang lama atau sebentar tidak membuat seorang pelaku kejahatan itu jera, nah, perlakuan pada film ini dapat dipertimbangkan dengan banyak hal yang harus dipikirkan ke depannya. Sebab kenapa nih, seseorang itu pasti akan lemah jika dirinya sendiri, apalagi yang diserang itu psikisnya. Terus juga seseorang dengan psikis terganggu banyak sekali kehilangan arah, banyak yang tidak berdaya. Nah, apabila pemerintah ingin memiliki tujuan untuk membuat pelaku kejahatan itu jera, boleh tuh dicoba terapin hal pada film Whiteberry ini. Tapi semuanya ini tergantung keputusan pemerintahan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan Pancasila, menurutku film ini termasuk di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sisi lain, kita melihat di tayangan, pelaku diperlakukan dengan menyerang psikis pikirannya. Victoria dihilangkan ingatannya dan dipaksa ingat kembali dengan visual nyata dari beberapa orang yang terlibat. Mungkin seakan tidak adil, tapi kita balik lagi ke sistem pemerintahan setempat itu sendiri bagaimana. Untuk pertanyaan nomor 6, yaitu sebutkan salah satu kasus di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila yang Anda ketahui. Berikan contoh konkret beserta solusinya. Ada beberapa kasus yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut kompas.com dan merdeka.com, ada beberapa kasus, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kasusnya yaitu Ahok dengan penistaan agamanya waktu tahun 2016 lalu. Nah, Basuki Cahayapurnama atau disebut Ahok divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama, mendekam di rutan Makobrimob Kepala 2 Depok. Kasus yang menyerat Ahok ini bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016 lalu. Nah, di sana dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Ahok itu meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun, dia menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51. Rupanya kalimat yang disampaikan oleh Ahok ini menuai polemik. MUI atau Majelis Ulama Indonesia menyatakan video Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat berbicara di Pulau Seribu itu adalah penistaan agama. Setelah melakukan kajian, MUI pun menyebut ucapan Ahok ini memiliki konsekuensi hukum. Terus bagaimana sih solusi buat kasus seperti ini? Pada hal terkecil terlebih dahulu, kita pada aspek kesadaran diri sendiri yang sadar akan keberagaman yang ada di
Indonesia menerapkan sikap moderat yang saling menghargai antar agama lain. Tetapi ada juga solusi yang melihat pada hukum pidana. Nah, untuk mengatasi permasalahan penodaan agama atau penistaan agama, setidaknya ada tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan, yakni yang pertama sanksi administratif, yang kedua ada sanksi administratif berujung pidana, dan yang ketiga ada sanksi pidana.